Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB, harusnya Anda tidak perlu lagi tuh bayar-bayar pinjol-pinjol legal OJK itu, ya. Karena saya perhatikan, semakin kita bayar, semakin tidak bisa selesai hutang-hutang ini. Yang ada adalah malah makin parah gitu loh. Bahkan mereka sampai nekat banget ingin mempermalukan Anda, sampai mereka menyebarkan data, mengintimidasi. Hampir semua larangan-larangan yang tidak dibolehkan oleh OJK itu, hampir semua larangan itu mereka lakukan gitu loh. Dan sekarang kita berlomba-lomba untuk menyelesaikannya. Kita berlomba-lomba untuk melakukan pembayaran. Bahkan membayar itu bukan dari hasil usaha dari teman-teman semuanya. Masih banyak dari hasil gali lubang tutup lubang. Masih banyak dari hasil jual-jual aset. Masih banyak dari hasil mereka minjam talang-talangan dana. Bahkan ada yang sampai nekat jual rumah, jual tanah, jual harta dan segala macam. Ini udah gila loh. Padahal aturan OJK itu sudah dijelaskan dalam COJK terbaru misalnya gitu kan. COJK di sana pertama sudah membatasi satu orang cuma boleh minjam 3 aplikasi pinjol. Yang terjadi hari ini adalah satu orang bisa meminjam 6 sampai 10 bahkan belasan pinjol legal. Ya, itu sudah salah. Sudah tidak taat lagi dengan aturan dari OJK. Padahal OJK sudah sampaikan dalam COJK terbaru itu, satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol legal. Ya, terus dia cairnya sampai 10 aplikasi. Semuanya legal. Cair mereka 15 aplikasi. Semuanya legal. Iya kan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi untuk memitigasi tingkat risiko gagal bayar. Ya, tapi kenapa terus-terusan Anda diancam begitu 2 hari atau 1 hari menjelang jatuh tempo? Pinjol masih mengarahkan Anda untuk gali lubang tutup lubang. Ya. Atau misalnya Anda sudah telat bayar atau galbay misalnya gitu, pinjol tetap mati-matian dalam melakukan penagihan. Kenapa? Karena dia pengen untung double. Ya, selagi masih bisa dipergunakan data-data Anda, mereka minta pergunakan. Ya, dari sana teman-teman harusnya belajar. Dari 2 hal tadi itu yang saya sampaikan itu, dari COJK nomor 19, teman-teman bisa belajar. Pertama, pinjol sengaja menjebak Anda. Walaupun sudah ada aturan, satu orang cuma boleh meminjam di 3 aplikasi, tapi tetap mereka cairkan. Berarti mereka sudah berupaya menjebak Anda tanpa mematuhi aturan dari OJK. Mustahil mereka tidak tahu dengan aturan OJK. Sementara pimpinan tertinggi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, yaitu CEO dari Dana Rupiah. Dana Rupiah adalah pinjol. Ya, otomatis dia cepat dong mendapatkan informasi itu. Sekarang yang terjadi apa? Setiap hari saya menghadapi chat dari teman-teman, ada yang terjebak utang 5 aplikasi pinjol legal. Ada yang terjebak 6 aplikasi pinjol legal. Ada yang 10 aplikasi pinjol legal. Pertanyaan saya sama mereka apa? Kapan mulai Anda minjam? Tahun ini kah atau tahun kemarin? Tahun ini, Bang. Ya. Terus di mana letak COJK nomor 19 tahun 2023 ini? Ya, berarti dari sana saya menganalisa, berarti semua orang dijebak ini. Ya kan, walaupun sudah ada aturan yang membatasi supaya jangan ada yang meminjam lebih dari 3 aplikasi, tetap aja pinjol tidak mengindahkan hal itu. Pinjol tidak menghiraukan hal itu. Pinjol terus aja menjebak masyarakat. Bagaimana bisa terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat luas? Bagaimana cara pinjol memiskinkan masyarakat ini? Ya, kejam gak itu? Itu kejam banget, luar biasa kejamnya. Makanya dari itu buat teman-teman semuanya, sudah saatnya hari ini, ya, Anda hentikan semua ketakutan yang ada dalam diri Anda. Anda hentikan semua kecemasan Anda buang semua keraguan Anda. Kompak Anda semuanya berhenti bayar. Biarkan asuransi yang mengcover semua hutang Anda ini sesuai dengan COJK nomor 19 tahun 2023 tadi. Yang mana pinjol legal wajib bekerja sama dengan asuransi. Anda tidak perlu lagi gali lubang tutup lubang. Ya, cukup Anda berada di titik di mana resiko yang mau mereka terapkan. Fintech data center, BI checking, oke, cukup Anda berada di sini saja. Daripada Anda kehilangan banyak harta, kehilangan banyak uang yang akan berdampak buruk buat kedepannya. Ya, ekonomi sudah sulit ini. Ekonomi Indonesia sudah tidak baik-baik saja. Anda harus hati-hati. Ya, sebesar-besarnya gaji yang Anda dapat, lebih besar lagi pengeluaran yang harus Anda keluarkan. Semua biaya hari ini sudah besar dan harga-harga barang pun sudah naik. Ya, pikirkan dengan matang.
Jadi sudah cukup Anda memperkaya pihak pinjol, menggaji semua karyawan pinjol dengan membayar bunga, membayar denda, dengan gali lubang tutup lubang, hasil gaji juga Anda sumbangkan, Anda serahkan. Ya, ayolah. Sadar lagi teman-teman semuanya. Selama ini Anda sudah diperbodoh, Anda sudah diperalat. OJK seakan-akan tidak peduli dalam hal ini. OJK cuma tahunya itu adalah Anda meminjam, Anda membayar. Bahkan OJK juga ikut menagih secara halus. Tahu nggak Anda? OJK juga ikut serta menagih Anda secara halus. Bagaimana OJK cara menagih secara halus? Dia posting di Instagram atau di media mereka, orang yang tidak bayar pinjol akan masuk ke dalam blacklist. Dampak dari blacklist bukan hanya Anda tidak bisa meminjam di perbankan, tapi juga kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ini juga bagian dari marketing OJK. Strategi OJK melakukan penagihan kepada Anda secara halus. Dia bangunkan konsep untuk menakut-nakuti Anda. Ya. Sampai BI checking kena, tidak bisa lagi kita melamar pekerjaan. Berarti Anda dianggap hanya bermental karyawan. Tidak dipikirkan, mana tahu Anda pembisnis, mana tahu Anda pengusaha, mana tahu Anda UMKM. Ya. Sasarannya adalah yang bermental karyawan tadi. Ya. Sehingga apa? Tidak dibolehkan pemikiran Anda untuk maju. Boleh-boleh aja ya kalau memang ada perusahaan yang menerapkan BI checking ketika syarat merekrut karyawan, ya kenapa tidak gitu loh. Tapi ini tidak semuanya. Hanya beberapa perusahaan aja udah dikonfirmasi. Tapi OJK besar-besarkan postingan ini melalui Instagram mereka, melalui media mereka yang lain. Dan inilah yang didaur ulang oleh pemikiran teman-teman semuanya, sehingga ketakutan. Bang, saya galbay 2 bulan, 3 bulan, kira-kira sudah di blacklist apa belum? Saya galbay bang, sudah 1 bulan, kira-kira sudah di BI checking apa belum? Bang, kira-kira BI checking hilangnya kapan bang? Sehingga berhasillah OJK membikinkan ketakutan terhadap orang-orang ini. Ya, miris, sangat miris saya, sangat luar biasa banget gitu loh. Tapi saya bingung, kenapa orang-orang ini, Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, kenapa orang ini tidak bisa berdamai dengan diri dia sendiri? Berdamai dalam arti, ketika pemikiran kita mengajak kita memikirkan sesuatu yang lebih, ya, atau misalnya hati kita memikirkan sesuatu yang luar biasa, pemikiran kita kan bisa membatasi. Kenapa Anda selalu bertentangan dengan pemikiran Anda sendiri? Di saat pemikiran Anda meminta berhenti, hati Anda malah menyampaikan, jangan berhenti, kamu malu nanti sama tetangga. Nah, ada apa itu semuanya? Padahal kan sudah dijelaskan. Dalam peraturannya sudah dijelaskan, satu orang cuma boleh 3 aplikasi. Sekarang Anda terjebak 5 aplikasi, berarti Anda dijebak dalam hal ini. Ya, pinjol sengaja pura-pura tidak tahu dengan aturan OJK dan dia cairkan. Supaya apa? Lebih membingungkan diri Anda. Ya kan? Anda galbay 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Padahal OJK telah sampaikan, ini ada asuransi. Otomatis sudah bisa dicairkan dong. Karena dalam bunga ataupun denda atau pemotongan biaya-biaya di awal, itu sudah masuk untuk pembayaran premi asuransi. Ya, kenapa mereka masih melakukan penagihan? Kenapa nggak langsung di blacklist saja? Ternyata mereka tidak puas dalam hal itu. Jadi mereka menginginkan double juga, ya. Atau jangan-jangan selama ini OJK meminta mereka untuk kerjasama dengan asuransi, mereka tidak mengikuti hal itu. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, ayo sadarlah, berpikirlah lagi secara normal, berpikirlah lagi secara logika Anda gitu. Kalau memang perasaan Anda tidak bisa diajak kompromi, paling tidak logika Anda masih bisa diajak buat berteman gitu loh. Buat lebih fokus lagi memikirkan apa yang harus kita lakukan buat ke depannya, dan jangan kita terlalu terhanyut dalam hal ini. Dan stop juga kita memikirkan kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama mereka akan datang. Stop juga kita memikirkan ini. Karena dampak dari pemikiran yang seperti itu akan mengacu lagi kepada gali lubang tutup lubang. Karena kita merasa didesak. Kita pengen untuk mengantisipasi, tapi cara kita sudah salah. Ya, ingat, DC datang ke rumah, mau via telepon, mau via WhatsApp, mereka sama-sama penagih. DC ini bukan pemilik pinjol, mereka hanya ujung tombak di sebuah perusahaan pinjol. Mereka bekerja pertagihan. Ya, jadi Anda nggak perlu khawatir yang terlalu berlebihan. Terus bagaimana bang menghadapi DC yang datang ke rumah? Menghadapi DC yang datang ke rumah nggak perlu Anda ribet-ribetkan juga. Yang penting perbaiki aja mentalmu. Nggak ada yang perlu ditakuti. Tapi kalau Anda sedang berbohong hari ini, misalnya Anda tidak pengen keluarga tahu, tidak pengen suami tahu, ya mau tidak mau kamu harus kasih tahu dulu. Ya, supaya ada ketenangan ketika menghadapi debt collector. Habis itu debt collector, seringkali mereka ini bodong. Kenapa bodong? Mereka tidak dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan wajib. Seperti surat kuasa, seperti sertifikat penagihan. Jarang sekali debt collector mengantongi hal ini. Debt collector hanya punya ID card.
Padahal syarat wajib untuk mereka berkunjung itu adalah ID card, surat kuasa, dan sertifikat profesi di bidang penagihan. Ini syarat wajib. Tidak boleh tidak. Ya harus ada. Ya, begitu menghadapi debt collector. Tenang, nggak perlu kita takut. Kalau kita menunjukkan suatu ketakutan, kita menunjukkan suatu kelemahan, ya wajar. Debt collector akan menindas kita habis-habisan. Tapi tunjukkan sebuah keberanian. Ini bukan duit Anda loh. Ini duit perusahaan Anda. Dan perusahaan Anda memberikan saya uang, itu mustahil kalau tidak ada keuntungan timbal balik. Dan juga mereka udah pasti mempersiapkan resikonya ketika saya telat bayar. Sampaikan ke perusahaan Anda, saya telat bayar hari ini, saya tidak mampu bayar hari ini, lanjutkan resikonya. Kayak gitu lantang. Jadi nggak perlu juga kita sampai, aduh gimana nih bang, kira-kira ke Kalimantan ada nggak? Ke Jawa Barat ada nggak? Ke Jawa Timur ada nggak? Ke Jakarta ada nggak? Semua provinsi bertanya, ada DC lapangan apa tidak? Apa sih masalahnya gitu loh. Ya kan? Harusnya Anda temukan apa yang menjadi masalah dengan DC lapangan. Apa yang akan terjadi kalau mereka datang ke rumah? Apa yang perlu saya takutkan? Cari jawaban itu. Habis itu, begitu Anda sudah menemukan jawabannya, lakukan. Misalnya Anda tidak pengen tahu suami, kasih tahu suami. Misal tidak pengen tahu orang tua, kasih tahu orang tua. Supaya apa? Meringankan beban dalam pemikiran Anda. Ya. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Anda sudah bisa berhenti bayar pinjol. Jangan gali lubang tutup lubang lagi. Ingat, Anda sengaja dijebak. Jadi banyak aturan sebenarnya yang menyelamatkan diri Anda. Tapi pihak pinjol beranggapan aturan itu tidak ada. Jadi sebisa mungkin dia akan menghilangkan aturan itu. Dan mereka akan berlaku semau mereka. Kalau memang seperti itu tujuan mereka, kita pun juga bisa berlaku semau kita. Hentikan semua pembayarannya. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.